Halo guys, selamat malam. Selamat datang kembali di podcast PSBB Boga Cerita. Perbincangan santai buat bobo. Saya Gary dengan segudang informasi yang pastinya bermanfaat buat kalian semuanya. So, teman-teman semua yang mau ke kasur atau yang udah di kasur, stay tune dengerin podcast PSBB kali ini. Pandemi COVID-19 telah merubah tatanan masyarakat dunia. Guna mencegah penularan wabah virus corona yang meluas, kita semua dihimbau bahkan dipaksa untuk tinggal di rumah. Sekolah, bekerja, bahkan beribadah pun dianjurkan untuk dilakukan di rumah saja. Berjalannya waktu, tinggal di rumah dirasa, dinilai tidak bisa selamanya diterapkan. Disinilah pola hidup baru atau new normal akan diimplementasikan. Untuk podcast PSBB kali ini, saya akan membawakan topik tentang new normal. Tapi kayaknya nggak seru kalau ngomongin topik ini sendiri. Kali ini saya mengajak kawan saya Bobby untuk ngobrolin topik ini. Halo, apa kabar Bung Bobby? Halo Kang Gary, kabar baik nih. Gimana kabarnya Kang Gary? Baik bro, udah mulai bosen nih gue nih bro di rumah terus. Betul sekali, jadi kayaknya yang bosan nggak cuma kita berdua nih, kayaknya seluruh penduduk Indonesia, seluruh penduduk dunia juga bosan nih kayaknya ya, di rumah aja. Oh jelas, of course, yes I do. Oke, jadi informasi juga nih buat teman-teman semua yang mungkin bosen juga ya, bisa mendengarkan podcast ini atau misalnya teman-teman mau juga kurang lebih ikut nimbrung di topik new normal ini, jangan lupa untuk tulis komen ya di video bagian bawah ya. Nanti bisa langsung nimbrung mengenai topik new normal ini. Gimana nih Bung Bobby dengan new normal ini? Apa yang paling lu rasain berbeda dibanding kehidupan lu yang biasa nih? Iya betul sekali Kang Gary, jadi sekarang ini mungkin seluruh penduduk dunia, penduduk Indonesia itu harus mulai terbiasa dengan namanya new normal. Jadi jangan harap bahwa corona akan selesai, kita tiba-tiba bisa normal lagi sebelum adanya corona. Nah, mungkin Betul. apa aja ya nih normal itu, ya mungkin nggak jauh beda dengan yang selama ini sudah kita rasakan. Misalkan orang itu cenderung menjaga jarak satu dengan yang lainnya ya, yaitu dengan distancing, kemudian juga Tuh. Kemana-mana mungkin kita juga sekarang akan pakai masker ya, pakai masker kain, bisa pakai masker medis, tapi ya disarankan kalau keluar beraktivitas ya kita pakai masker seperti itu. Dan juga mungkin kita akan cenderung hidup lebih bersih nih, Kang Geri nih. Mulai dari sering cuci tangan, kemudian juga dari pola kehidupan ya, olahraga, kemudian Betul. sehat. Mungkin kebayangnya seperti itu new normal kalau bayangan saya nih Kang Geri nih. Kalau Kang Geri sendiri gimana? Iya bro, jadi gue tertarik juga dengan obrolan lu bro. Kita harus pakai masker selalu nih ya. Bahkan gue berpikirnya jauh nih bro. Mungkin kedepannya kalau sampai vaksinnya belum ketemu atau obatnya belum ketemu, mungkin masker bisa jadi new fashion nih. Mungkin nanti ada masker yang kurang lebih warnanya
pinky gitu ya. Khusus untuk cewek-cewek yang girly mungkin kan. Nanti mungkin juga ada masker yang gambarnya Hello Kitty gitu ya atau apa gitu kan. Kayaknya bisa aja seperti itu bro. Untuk kedepannya benar-benar new normal nih. Kemana-mana harus pakai masker, udah benar-benar kita merasakan sesuatu hidup yang jelas berbeda dari sebelumnya. Betul, Kang Geri. Kalau menyangkut masker, malah kemarin aja baru aja yang diomongin Kang Geri, itu saya langsung melihat dengan kepala saya sendiri, mata kepala Oh saya. gitu. Itu ada masker unik. Maskernya itu gambar mulut. Gitu. Jadi terlihat seperti dia tidak pakai masker gitu. Lucu masker seperti itu ya. Nah, mungkin ke depannya Iya, makanya. lomba-lomba masker unik ataupun bahkan tidak tertutup kemungkinan fashion-fashion besar juga membidik masker ini seperti misalkan Louis Vuitton, Gucci ataupun yang lainnya, mungkin ini menjadi satu komoditas yang menarik nih masker ini nih ke depannya nih. Ya di satu sisi ya memang kita memang banyak menemukan ya, bukan menemukan sih, kita banyak kurang lebih mengalami kehidupan yang baru lah. Seperti ibadah, kita harus nonton dari rumah gitu ya, harus streaming gitu kan, ataupun nonton videonya. Itu juga merupakan sesuatu yang benar-benar mengubah semua kehidupan kita ya. Saya nggak tahu nih, kalau kita ngomongin konspirasi ya, tujuannya ini untuk apa nih sebenarnya ya? Jadi seperti nggak usah kemana-mana, tapi kebutuhan kita setiap hari dipenuhi dari rumah aja. Kita belanjanya harus online. Bahkan kalau ke dokter juga mungkin sekarang bisa tanya tuh ya, pakai aplikasi. Semua merupakan sesuatu yang baru deh, kalau menurut gua. Betul. Jadi kalau menyangkut yang tadi dibilang oleh Kang Geri, jadi ada statement menarik yang saya baca ya di suatu harian koran ya, bahwa akhir-akhir ini juga mungkin masyarakat juga sudah mulai tanda kutip melonggarkan PSBB. Jadi mereka sudah lebih banyak keluar karena mungkin kalau menurut saya ya, yang pertama itu ada rasa jenuh atau bosan, dan juga yang kedua kebutuhan. Maksudnya kebutuhan ya, mereka pun butuh untuk roda ekonomi tetap berputar. Jadi pilihannya mungkin menurut mereka itu ada dua. Antara yang pertama itu mati karena corona, atau yang kedua itu mati karena tidak bisa cari makan gitu, Kang Geri. Iya, ini memang realita yang kurang lebih bisa dikatakan ya sulit juga ya kalau kita berada di posisi seperti itu gitu. Benar-benar kita kondisi terjepit gitu ya. Sekarang kalau kita kurang lebih nggak dagang, nggak dapat duit ya, yang akhirnya kita kelaparan yang bisa mati. Cuman gue tertarik sama ini loh Bob. Gue denger-denger dari banyak pemberitaan nih bro mengenai teori konspirasi bro. Gimana bro, pernah dengar nggak nih teori konspirasi nih? Ya, jadi menarik banget nih teori konspirasi ini. Sebenarnya jadi kita bertanya-tanya ya, sebenarnya tuh dari mana sih asalnya virus corona ini ya, benar-benar membuat jengkel seluruh dunia, dan juga bagaimana sih bisa terjadi seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu yang menarik tuh di teori konspirasi itu ya. Iya, jadi kalau misalnya saya baca-baca dari pemberitaan yang ada gitu ya, di luar gitu. Sebenarnya virus ini ya, virus corona ini, kemungkinan besar dari 3 laboratorium besar di dunia. Pertama yang ada di Amerika, yang kedua yang ada di Cina, yang di Wuhan ya. Lalu ada juga di Israel, yang notabene Israel merupakan salah satu negara yang paling sedikit terkena COVID-19 nih. Jadi misteri nih kalau kayak gini. Betul sekali, karena sepanjang namanya teori konspirasi ya, kita masih belum bisa memastikan
mana yang benar, mana yang salah, tapi ya kita hanya bisa menduga-duga ya. Karena menurut saya juga tidak mungkin itu langsung datang begitu saja virus corona, pasti ada penyebabnya, dan mungkin juga dari teori konspirasi tadi gitu, Bang Giri ya. Iya, jadi yang gue paling dengar menarik ini adalah ada kata-kata mengenai elit global. Nah ini nih, ini siapa nih elit global? Tapi kalau misalnya gue ngedenger cerita mengenai seputar konspirasi ini, kalau kita berpikir logik ya agak sedikit ada yang masuk akal juga sih. Nah, yang masuk akalnya apa nih? Gue pengen sharing juga nih buat teman-teman dan untuk lu juga, Bob. Tapi bukan menggiring untuk ikut percaya ya, ini hanya opini saja. Yang opini ini menurut saya sih masuk akal. Jadi memang ada pihak yang kurang lebih mungkin ya dalam tanda kutip ingin mengeruk sesuatu ya, ingin mengeruk keuntungan dari adanya COVID-19 ini. Jadi sengaja dibuat ada virus ini, lalu kurang lebih ketika semua negara sudah mulai kurang lebih kolaps, ya negara-negara sudah mulai banyak yang mengalami krisis, ya kan? Nanti mungkin pihak-pihak yang dikatakan elit global itu yang katanya akan mengeruk keuntungan. Ya mungkin saya nggak tahu, mungkin dari vaksin, mungkin dari ngasih pinjaman gitu kan ya ke negara-negara tersebut. Sehingga katanya konon ada udang di balik bakwan nih. Ada udang di balik batu. Kalau menurut saya sih untuk yang ini agak sedikit masuk akal meskipun saya nggak tahu nih elit global itu siapa gitu kan. Ini banyak topik-topik konspirasi itu kan banyak sekali itu ya dibahas. Cuman ini yang saya agak masuk akal gitu. Nah yang kita nggak tahu ini bener nggak maksudnya itu untuk mendapatkan atau menghasilkan sesuatu. Betul sekali Kang Giri, jadi memang masuk akal ya. Jadi di tengah pandemi corona ini pasti ada yang mungkin bisa memanfaatkan keuntungan, karena kalau kita lihat juga distribusi tingkat penduduk yang terkena COVID juga setiap negara berbeda ya, begitu juga dengan tingkat fatality-nya, dan juga mungkin nanti yang membuat vaksin itu juga ya mungkin ya elit global tadi juga gitu. Kan kalau kita ngomongin contoh aja deh, kalau di komputer gitu kan, kenapa sengaja dikeluarin virus gitu kan, agar bisa menjual antivirus gitu kan. Sebenarnya masuk akal sih, bisa aja seperti itu juga di situasi seperti ini. Betul sekali, jadi dia negara tersebut atau elit global yang mungkin menunggu momen yang tepat nih untuk melepaskan vaksin ke pasaran nih. Iya betul sekali bro. Ya dampak dari new normal ini kan kita menjadi melakukan sesuatu itu yang berbeda ya. Namanya juga new normal. Sesuatu yang berbeda. Cuman gue melihat dari beberapa hari terakhir ini nih, gue benar-benar melihat sesuatu yang agak sedikit kembali normal bro. Dimana kalau gue lihat di pemberitaan, di pusat pembelanjaan, orang kok berdesak-desakan ya. Lalu di jalan juga rame ya, macet. Saya kok jadi melihat fenomena seperti yang kurang lebih kembali lagi ke seperti yang dulu yang kita sudah rindukan nih. Tapi di satu sisi agak sedikit miris juga ngelihat seperti itu. Gimana tuh Bung? Ya, jadi sebenarnya ya kembali ke yang pembicaraan kita di awal, ya mungkin menurut mereka itu cuma dua peluangnya, mati karena corona atau mati karena nggak bisa makan gitu. Kita juga ibaratnya berat juga ya, tidak bisa menghakimi secara sepihak. Ya mungkin kita lakukan bagian kita saja, kalau misalnya kita masih bisa untuk melakukan hal-hal yang dianjurkan pemerintah, ya sebaiknya kita lakukan gitu, Kang Giri. Iya betul sekali bro. Nah, Cuman gue melihatnya sampai ada trending topik
baru, yaitu Indonesia terserah. Kayaknya udah mungkin ya sudahlah, kayaknya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, mungkin terserah deh mau ngapain gitu ya. Betul sekali, dan yang paling banyak terdampak dengan kejadian seperti itu tentu saja tenaga medis ya. Tenaga medis yang sudah bersusah payah, tapi kalau misalnya kitanya cuek, cenderung memikirkan diri sendiri, ya yang paling terdampak tentu tenaga medis gitu. Dan memang nggak gampang juga ya, Kang Giri ya, di Betul. negara kita ini memang masyarakat plus 62 ini unik sekali nih, Kang Giri. Betul sekali, Bro. Jadi memang kondisi kita ini bisa dikatakan serba sulit ya, Bro. Satu dari wilayah kita juga itu kan gede banget. Nggak kayak cuma di Vietnam gitu ya. Nggak kayak mungkin di Thailand ataupun di Kamboja gitu kan. Ya memang luas negaranya juga cuma segitu-gitu aja. Bayangkan kalau kita sekarang ngomongin Indonesia, terdiri dari beberapa pulau yang gede. Sekarang jumlah penduduknya juga Indonesia kan salah satu dari 10 besar terbanyak di dunia. Kalau misalnya lu bayangin, Bro, kalau misalnya sekarang kita adain lockdown deh, gitu kan. Itu di Indonesia itu saya pikir akan sulit untuk diberlakukan, Bro. Melihat kondisi penduduknya yang begitu banyak, ya. Dokternya juga kita juga terbatas, gitu kan. Suatu hal yang berbeda, gitu kan. Dibandingkan negara lain yang mungkin taraf hidupnya juga sudah tinggi, sehingga beranikan diri untuk melakukan lockdown. Sedangkan di negara kita, ya sedikit sulit tampaknya untuk melakukan hal tersebut, Bro. Betul, karena dari trennya juga negara-negara yang sudah melakukan lockdown juga tidak sepenuhnya semuanya berhasil ya. Jadi tergantung dengan kondisi masing-masing negaranya. Seperti tadi kondisi geografisnya, masyarakatnya, dan lain-lain. Gitu, Kang Geri. Jadi kalau menurut saya, dibanding kita pusing mencari kenapa, bagaimana, mungkin ada baiknya juga kita bersiap yang tadi untuk menghadapi era new normal ini. Karena menurut saya mungkin ini nggak lama lagi juga kita harus siap-siap menghadapi new normal ini. Kira-kira apa nih kalau menurut Kang Giri yang harus kita lakukan atau antisipasi menghadapi new normal ini? Ya mungkin seperti yang sudah ada pada umumnya ya. Kalau misalnya kita ngomongin potensi gelombang kedua Indonesia, sebenarnya kita masih belum jelas nih. Gelombang satu juga belum beres. Katanya dengar-dengar sudah mau melonggarkan lockdown ya, atau melonggarkan PSBB gitu kan. Kita masih belum tahu nih, apakah di Indonesia ke depannya akan berkurang gitu ya, atau masih dalam puncak pandemi nih. Saya sih berharap semakin berkurang ya, cuma kan kita nggak tahu gitu kan. Bahwa di dunia juga sedang khawatir dengan kemungkinan adanya gelombang kedua. Jadi kalau kita ngomongin sekarang new normal, ketika nanti kita sudah bisa dikatakan dibuka aksesnya gitu ya, ya kurang lebih ya kita harus tetap menjalankan kondisi yang sudah kita lakukan saat ini. Seperti pakai masker, mungkin mandi, ketika pulang dari luar harus selalu mandi gitu kan. Lalu sekolah juga harus online. Mungkin saya kira sekolah juga akan ada ini ya, akan ada pembatasan. Jadi ada orang yang masuk sekolah, ada juga yang di rumah, mungkin bergiliran lah. Kalau menurut saya sih akan seperti itu. Jadi memang kita harus mempersiapkan. Karena dengan kondisinya seperti ini, yang vaksinnya belum ditemukan, ya itu yang mau gak mau. Karena kan kalau sekarang ngomongin di locking ataupun bisa dikatakan terus dikunci gitu kan, gimana bisa berproduktif gitu kan.
Jadi Betul. kalau saya nangkep sih, kalau misalnya sekarang kita nanti new normal, kita harus udah punya skill baru nih. Jadi sekarang teman-teman semua, kalau sekarang teman-teman lagi senggang, teman-teman lagi work from home, ataupun teman-teman yang mungkin di PHK ataupun pengangguran deh, kita harus benar-benar punya sesuatu tujuan nih. Agar ketika benar-benar pandemi ini kurang lebih selesai, benar-benar kita tuh harus jadi sesuatu yang baru. Jangan jadi orang yang tidak bisa mengalami perubahan. Ya, entah Anda mau melakukan apa, mau jadi jualan masker, ataupun mau jadi sesuatu yang berbeda, jualan nasi goreng, atau apa yang belum pernah Anda lakukan, selama itu positif sih, gak jadi masalah ya. Yang pasti adalah kita bisa kurang lebih melalui fase yang dikatakan fase perubahan lah. Kan semua orang gak selalu sanggup untuk berubah loh bro. Setuju nggak? Ada yang udah terbiasa di zona aman ya susah untuk berubah. Betul, kalau melihat dari quotes Charles Darwin, katanya makhluk hidup yang bisa bertahan hidup itu bukan makhluk hidup yang paling besar atau paling kuat, tapi makhluk hidup yang bisa beradaptasi, Kang Giri. Iya betul sekali bro. Nah, menyangkut tadi ada beberapa yang menarik dari Kang Giri, bahwa yang tadi pertama itu disebut terkait gelombang kedua ya. Jadi sebenarnya virus corona ini bukan satu-satunya ataupun pandemi yang pernah terjadi di dunia. Mungkin kalau dilihat dari historinya, dulu juga mungkin pernah ada wabah penyakit seperti ini, misalkan ada yang namanya SARS, ataupun flu Spanyol, ataupun Black Death, dan itu pun ya yang harus diwaspadai selain gelombang awal pertama itu mungkin gelombang keduanya. Nah, karena gelombang kedua ini datang di saat kita terlena gitu. Kita merasa bahwa wabah sudah selesai, tapi ternyata wabah masih ada, sehingga biasanya gelombang kedua itu jumlah yang terinfeksi ataupun jumlah yang meninggal itu bisa jauh lebih besar. Oleh karena itu, kita juga melihat bahwa pemerintah pun sangat berhati-hati menghadapi era new normal ini. Sehingga pemerintah pun membuat kebijakan-kebijakan yang menurut saya juga sudah dilakukan dengan kajian yang mendalam dan juga nantinya akan dilakukan secara bertahap. Misalkan kalau kemarin kita pernah lihat ada 5 skenario ya, 5 skenario untuk kembali ke new normal ini, dan juga bertahap, misalkan penduduk yang produktif yang masih dibolehkan untuk beraktivitas atau bekerja, jadi nggak semua penduduk ya, karena yang di bawah 45 setahu saya ya, yang usia produktif, yang mungkin tingkat mortality-nya kalaupun seandainya terkena corona itu jauh lebih kecil tingkat mortality-nya. Jadi memang ini tuh bertahap ya untuk yang new normal ini, dan kita harapkan juga dengan penerapan secara bertahap ini membuat proses adaptasi kita itu lebih smooth. Jadi kita itu nggak kaget gitu. Selain itu juga mungkin kalau tadi Kang Giri menyarankan ada beberapa skill yang harus kita kuasai untuk menghadapi yang era baru ini, era new normal. Mungkin juga saya ada beberapa pendapat ya, pandangan tentang kedepannya itu seperti apa sih era new normal ini. Mungkin yang pertama itu dari sisi belanja online ya. Kalau selama ini mungkin kita belanja online itu menjadi semacam keinginan atau wants. Nanti kedepannya mungkin juga bisa bergeser ke produk-produk yang sifatnya kebutuhan atau needs. Dan juga mungkin orang sekarang juga lebih sering memasak di rumah ya. Jadi orang kembali lagi diingatkan tentang makanan-makanan sehat, karena kita pun harus hidup sehat ya supaya imun tubuh tetap terjaga dan bisa menghadapi virus corona ini. Mungkin seperti itu Kang Giri.
Iya, bener-bener bro. Kita benar-benar harus siap nih, new normal ya. Sesuatu yang nggak pernah kita lakukan, sekarang harus siap menjadi gaya hidup kita nih bro. Oke, untuk saya mungkin ada beberapa sedikit, satu pesan buat teman-teman yang ngedengerin podcast ini. Kalau kita tadi sudah panjang lebar membahas tentang new normal, kita harapkan nggak hanya kondisi aja yang new, tapi diri kita juga bisa diperbaharui, ataupun kita persiapkan diri menjadi new me, gitu, dengan segala antisipasi dan juga kesiapan untuk adaptasi menghadapi era new normal itu, Kang Giri. Setuju sekali, brother. Betul sekali. Kata-kata lu bijak banget, bro. Siap. Mungkin itu aja ya, Kang Giri ya. Kayaknya kita juga harus udahan dulu nih. Kayaknya udah kelamaan juga nih kita ngobrol nih. Oke, nanti kita lanjut lagi di edisi podcast berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih untuk pembicaraan yang bermanfaat ini, Kang Giri. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan dan diperlancar semuanya. Kita bisa menghadapi era new normal ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih. See you guys.